Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan keperawatan jiwa dengan pasien halusinasi. Yang pertama itu definisi. Halusinasi adalah persepsi atau tanggapan dari panca indera tanpa adanya rangsangan stimulus eksternal. Menurut Stewart dan Laraya 2001, halusinasi merupakan gangguan persepsi di mana pasien mempersepsikan suatu yang sebenarnya tidak terjadi. Kemudian etiologi. Etiologi menurut Stewart 2007, faktor penyebab terjadinya halusinasi. Yang pertama ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi yang pertama itu biologis, yang kedua psikologis, dan yang ketiga sosial budaya. Secara umum, klien dengan gangguan halusinasi timbul gangguan setelah adanya hubungan yang bermusuhan, tekanan isolasi, perasaan tidak berguna, putus asa dan tidak berdaya. Penilaian individu stresor dan masalah coping dapat mengidentifikasi kemungkinan kekambuhan. Menurut Stewart 2007, faktor presipitasi terjadinya gangguan halusinasi itu adalah yang pertama faktor biologis, yang kedua stres lingkungan, yang ketiga sumber coping. Rentan halusinasi dan selanjutnya rentan halusinasi. Rentan halusinasi ada respon adaptif dan maladaptif. Respon adaptif dan maladaptif yang pertama itu pikiran logis, persepsi akurat, emosi konsisten dengan pengalaman, perilaku sesuai, hubungan sosial, kadang-kadang proses pikir terganggu, distori pikiran, kemudian ilusi, kemudian menarik diri, kemudian reaksi emosi lebih besar dan lebih kecil, yang kemudian waham, halusinasi, sulit berespon, perilaku disorganisasi dan isolasi. Jenis halusinasi itu ada yang pertama itu halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, halusinasi peraba, halusinasi pengecap, halusinasi sinestik, halusinasi kinestetik. Kemudian tanda gejala dari halusinasi tersebut adalah tersenyum atau tertawa yang tidak sesuai, menggerakkan bibir tanpa suara, berbicara sendiri, bergerak mata cepat, diam, asik dengan pengalaman sensori, kehilangan kemampuan membedakan halusinasi dan realitas, rentan perhatian yang sempit hanya beberapa detik atau menit, kesukaran hubungan dengan orang lain, tidak mampu merawat diri. Kemudian fase halusinasi. Fase halusinasi itu ada 4. Yang pertama itu converting, yang kedua condemning, yang ketiga itu controlling, yang keempat consquaring. Selanjutnya itu ada penata laksanaan medis. Menurut Kailat 2011, dalam Pambayun 2015, tindakan perawatan untuk membantu
Klien mengatasi halusinasi dimulai dengan membina hubungan saling percaya klien. Ada beberapa cara yang bisa dilatih kepada klien untuk mengontrol halusinasi. Yang pertama itu ada menghardik. Halusinasi berasal dari stimulus internal. Untuk mengatasi halusinasi, klien harus berusaha melawan halusinasi yang dialaminya secara internal juga. Klien dilatih untuk mengatakan tidak mau mendengar, tidak mau melihat. Ini dianjurkan untuk dilakukan bila halusinasi muncul setiap saat. Bantu pasien mengenal halusinasi. Jelaskan cara kontrol halusinasi. Ajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan cara yang pertama yaitu menghardik halusinasi. Yang kedua itu menggunakan obat. Salah satu penyebab munculnya halusinasi adalah akibat ketidakseimbangan neurotransmitter di saraf. Saraf dopamin, serotin. Untuk itu, klien perlu diberi penjelasan bagaimana kerja obat dapat mengatasi halusinasi serta bagaimana mengkonsumsi obat secara tepat sehingga tujuan obat tercapai secara optimal. Pendidikan kesehatan dapat dilakukan dengan materi yang benar dalam pemberian obat agar klien terpenuhi untuk menjalankan pengobatan secara tuntas dan teratur. Kemudian ada pohon masalah. Penyebab dari halusinasi itu adalah penyebabnya gangguan konsep diri, harga diri rendah kronis, kemudian isolasi sosial, masalah yang terjadi itu halusinasi pendengaran dan penglihatan, akibatnya itu resiko perilaku mencederai diri sendiri. Data yang perlu dikaji, yang pertama itu kaji jenis halusinasi, mengkaji isi halusinasi, mengkaji waktu, frekuensi dan situasi munculnya halusinasi. Kemudian data subjektifnya itu tidak mampu memecahkan masalah halusinasi, misalnya mendengar suara-suara atau melihat bayangan. Yang kedua itu mengeluh, cemas dan khawatir. Data objektifnya itu mudah tersinggung, apatis dan cenderung menarik diri, tampak gelisah, perubahan perilaku dan pola komunikasi, kadang terhenti berbicara, seolah-olah mendengar sesuatu, menggerakkan bibirnya tanpa menimbulkan suara, menyeringai dan tertawa yang tidak sesuai, gerakan mata cepat, pikiran yang berubah-ubah dan konsentrasi rendah, kadang-kadang tanpa ketakutan, respon yang tidak sesuai, tidak mampu berespon terhadap petunjuk yang kompleks. Strategi pada tindakan perawatan, diagnosa halusinasi pasien SP1 pada pasien, mengidentifikasi jenis halusinasi pasien, mengidentifikasi isi halusinasi pasien, mengidentifikasi waktu halusinasi pasien, mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien, mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi. Yang keenam itu mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi. Yang ketujuh, melatih pasien cara kontrol halusinasi dengan menghardik. SP1 untuk keluarga, yang pertama itu mendiskusikan masalah
yang dirasakan keluarga dengan merawat pasien. Yang kedua itu menjelaskan pengertian, tanda, dan gejala halusinasi dan jenis halusinasi dialaminya pasien beserta proses terjadinya. Yang ketiga itu menjelaskan cara merawat pasien halusinasi. SP kedua, pasien memvalidasi. SP kedua untuk pasien memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya, melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan berbincang-bincang dengan orang lain, membimbing pasien memasukkan jadwal kegiatan harian. SP2 untuk keluarga, melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan halusinasi, melatih keluarga melakukan cara merawat pasien merawat langsung kepada pasien halusinasi. SP3 untuk pasien, yang pertama itu memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya. Yang kedua itu melatih pasien cara kontrol halusinasi dengan kegiatan yang bisa dilakukan pasien, membimbing pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Dan SP3 untuk keluarga, membantu keluarga membuat jadwal aktivitas di rumah, termasuk minum obat. Yang kedua itu menjelaskan follow up pasien setelah pulang. Dan SP4 untuk pasien, yang pertama itu memvalidasi masalah dan pelatihan sebelumnya. Yang kedua itu menjelaskan cara kontrol halusinasi dengan teratur, minum obat, prinsip 5 benar minum obat. Yang ketiga itu membimbing pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian pasien. Yang selanjutnya itu rencana tindakan keperawatan. Untuk diagnosa keperawatan, gangguan sensori persepsi halusinasi, lihat, dengar, raba, ucap. Tujuan umum, klien dapat mengontrol halusinasi yang dialaminya. Tujuan khusus yang pertama, klien dapat membina hubungan saling percaya. Kriteria hasil, setelah satu kali interaksi, klien menunjukkan tanda-tanda percaya kepada perawat. Yang pertama, ekspresi wajah bersahabat. Yang kedua, menunjukkan rasa senang. Yang ketiga, ada kontak mata. Yang keempat, mau berjabat tangan. Yang kelima, mau menyebut nama. Yang keenam, mau menjawab salam. Yang ketujuh, mau duduk berdampingan dengan perawat. Yang kedelapan, bersedia mengungkapkan masalah yang dihadapi. Untuk intervensinya, bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik. Yang pertama itu sapa klien dengan ramah, baik verbal maupun non verbal. Yang kedua itu perkenalkan nama panggilan dan tujuan merawat, berkenalan. Yang ketiga, tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai klien. Dan yang selanjutnya, buat kontrak yang jelas. Yang selanjutnya, tunjukkan sikap jujur dan menempati janji setiap kali interaksi. Kemudian tunjukkan sikap empati, menerima apa adanya. Selanjutnya, beri perhatian kepada klien dan perhatian kebutuhan dasar klien. Tanyakan perasaan klien dan masalah yang dihadapi klien. Kemudian dengarkan dengan penuh perhatian ekspresi dan perasaan klien. Kemudian tujuan khusus yang kedua,
Tujuan khusus yang kedua, klien dapat mengenal halusinasi. Untuk kriterianya, setelah satu kali interaksi, klien menyebutkan yang pertama isi, waktu, frekuensi, dan situasi dan kondisi yang menimbulkan halusinasi. Untuk intervensinya, adakan kontak sering dan singkat secara bertahap. Yang kedua, observasi tingkah laku klien terkait dengan halusinasi, dengar, lihat, raba, pengecek jika menemukan klien yang sedang halusinasi. Yang ketiga, jika klien tidak sedang halusinasi, klasifikasi tentang adanya pengalaman halusinasi. Tujuan khusus yang ketiga itu klien dapat mengendalikan halusinasinya. Setelah satu kali interaksi, klien menyatakan perasaan dan respon saat mengalami halusinasi. Yang pertama itu marah, takut, senang, sedih, cemas, jengkel. Klien dapat menyebutkan tindakan yang biasanya dilakukan untuk mengendalikan halusinasi. Klien dapat memilih cara mengatasi halusinasi seperti yang telah didiskusikan dengan klien. Klien dapat melakukan cara yang dipilih mengendalikan halusinasi. Klien dapat mengetahui aktivitas kelompok. Untuk intervensinya, upaya untuk memutus siklus stimulasi sehingga halusinasi dapat berlanjut. Yang kedua, diskusikan cara memanfaatkan yang digunakan klien. Jika bermanfaat, beri pujian. Baiklah, itu tadi yang saya sampaikan mengenai laporan pendahuluan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.